Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julisa Lestari dari kelas PSPM 22F. Jadi di sini saya akan menyampaikan ceramah singkat mengenai hakikat berpuasa. Nah, jadi ini pas di saat kita lagi bulan Ramadan, jadi kita mencari pengetahuan baru mengenai berpuasa. Sebenarnya nggak pengetahuan baru sih, cuman lebih tepatnya kita menjelaskan dengan situasi yang sekarang. Jadi baik, saya mulai. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Jadi jemaah hadirin, ya kita anggap ada hadirinnya karena nanti bakalan ditonton. Nah, jadi alhamdulillah dengan izin Allah kita masih bisa berkumpul untuk menjalankan perintahnya, terutama ibadah puasa. Nah, jadi mudah-mudahan kita dapat meraih pahala dan pengampunan dari Allah SWT di bulan penuh rahmat ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, jemaah yang dirahmati Allah SWT, jadi seperti yang kita sudah ketahui, ibadah puasa itu disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, ibadah puasa ini diwajibkan bagi umat Islam selama bulan Ramadan pada setiap tahunnya. Bahkan ibadah puasa ini sejatinya bukan syariat baru. Ibadah puasa ini telah disyariatkan kepada umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad SAW. Nah, seperti yang kita ketahui, ibadah puasa ini banyak mengandung manfaat dan keutamaan bagi umat manusia baik secara jasmani maupun secara rohani. Nah, jadi oleh karena itu, ibadah puasa tidak hanya disyariatkan pada umat terdahulu, tapi juga umat Nabi Muhammad SAW, yaitu yang biasa disebut dengan umat akhir zaman. Nah, ibadah puasa sendiri cukup unik, yang dimana ibadah puasa ini berbeda dari jenis ibadah lainnya, yang dimana pada ibadah puasa, umat Islam diperintahkan untuk menahan dan meninggalkan sesuatu. Jadi beda ya, kalau kita sholat, itu kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan kalau kita untuk berpuasa, kita meninggalkan sesuatu. Nah, jadi karena sifatnya ini, ibadah puasa tidak terlihat secara kasat mata. Jadi sifat ini menempatkan ibadah puasa menjadi istimewa. Jadi Imam Al-Ghazali juga menjelaskan keistimewaan ibadah puasa, yang dimana Imam Al-Ghazali ini dalam karyanya yang terkenal itu, kalau nggak salah, Ihya Ulumuddin, menjelaskan tentang hakikat puasa. Nah, jadi Imam Al-Ghazali ini menyebut secara singkat dan tepat perihal hakikat puasa sebagaimana berikut. Nah, jadi di sini saya bisa sampaikan bahwa dalam karyanya itu, di sini Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa puasa itu menahan diri dan meninggalkan, atau seperti larangan puasa. Jadi puasa ini pada hakikatnya sebuah rahasia, tidak ada amal yang tampak. Jadi kalau semua ibadah disaksikan dan dilihat oleh makhluk, ibadah puasa hanya disaksikan oleh Allah SWT. Jadi benar-benar istimewa ya. Lalu puasa ini adalah amal batin, yang dimana itu murni kesabaran. Jadi kalau kita berpuasa, pastinya kesabaran kita juga bakalan diuji. Kita nggak boleh marah-marah, hawa nafsu marah, lapar, atau segala macam. Nah, jadi dari penjelasan tadi itu, kita bisa mengerti bahwa keutamaan dari inti ibadah puasa adalah kesabaran dengan ganjaran yang tiada tara. Jadi kita dapat mengerti mengapa hadis qudsi selalu mengatakan ibadah puasa atau yang dipersembahkan untukku, aku sendiri yang akan membalasnya. Jadi puasa ini mengambil 1/4 bagian dari keseluruhan keimanan, karena puasa itu setengah dari kesabaran. Itu dari hadis riwayat At-Tirmizi. Sedangkan dari hadis riwayat Abu Nuaim itu menjelaskan bahwa kesabaran mengambil setengah bagian dari keimanan. Jadi kalau puasa itu mengambil 1/4 dari kesabaran, dan kesabaran itu merupakan bagian 1/4 dari keimanan. Nah, jadi kalau bisa dibilang puasa ini sangat berpengaruh ke dalam keimanan kita. Nah, jadi puasa ini juga mempunyai manfaat, yaitu adalah menurunkan keinginan-keinginan yang syahwat yang menjadi lahan subur setan, yang dimana dengan lapar dan haus,
lahan subur dan medan pacu setan menyempit. Nah, jadinya kalau bisa kita misalkan gini. Jadi ibadah puasa ini bermanfaat untuk menaklukkan setan karena syahwat-syahwat itu masuk jalan masuknya setan. Nah, sedangkan syahwat itu pada manusia menguat oleh sebab makan dan minum. Nah, jadi ada juga ibadah puasa itu menjadi pintu ibadah dan tameng atau perisai bagi mereka yang berpuasa. Nah, jadi ibadah puasa ini mempersempit ruang gerak setan di dalam tubuh kita, terutama tubuh orang yang berpuasa. Jadi ada sabda Rasul yang dimana sungguh setan itu berjalan pada anak Adam melalui aliran darah. Oleh karena itu, hendaklah kalian mempersempit aliran darah itu dengan rasa lapar. Nah, jadi ketika kita puasa, kita membatasi dan mempersempit ruang gerak dan menutup jalan itu bagi setan. Jadi maksudnya itu karena tadi sudah dijelaskan bahwa setan itu masuk melalui aliran darah dan setan itu juga bisa lebih menguat karena makanan minuman kita. Nah, oleh karena itulah dengan berpuasa ini kita bisa mempersempit ruang jalan masuknya setan ke dalam tubuh kita. Jadi dalam puasa ini juga banyak larangan-larangan, terutama tidak hanya makanan minum, terutama hawa nafsu, baik untuk mengatur emosi, dan tadi yang sudah disampaikan juga bahwa kesabaran itu merupakan bagian dari keimanan, 1/4 dari keimanan. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa puasa ini merupakan hal yang paling istimewa. Tidak hanya manfaatnya, tetapi di bulan puasa ini juga banyak rahmat-rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita apabila kita banyak menggunakan waktu sebaik-baiknya. Dalam berpuasa ini kita sering melakukan ngaji, melakukan sunnah-sunnah, dan itu pahalanya akan berkali-kali lipat. Nah, jadi ada juga kayak merugilah orang yang tidak memanfaatkan bulan puasa Ramadan itu sebagai tempat mencari pahala. Kayak kita tuh bermaksiat di bulan puasa. Nah, jadi demikianlah ceramah yang bisa saya sampaikan. Jadi lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Jadi saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.